Jika bukan karena pesananmu, klienku yang lain tidak akan berhenti bekerja sama denganku, dan istriku tidak akan menikah lagi dengan pria lain, dan juga perusahaanku tidak akan bangkrut. Hanya karena kau bilang itu salahku, seluruh keluargaku sekarang hancur. Ibuku jatuh sakit karena dia tidak bisa menangani perubahan besar, dan dia meninggal karena aku tidak punya uang untuk membayar perawatannya. Bahkan para tunawisma berpikir aku sampah sekarang. Apa kau tahu betapa sulitnya hidup bagiku? Tidak, karena kau duduk di atas tahtamu itu, menghancurkan hidup kami dengan seenaknya. Kau tidak peduli dengan kami, dan kau menghancurkan keluargaku. Aku harus membalas dendam. Niko mengerutkan kening. Itu salahmu sendiri. Inspektur Andika juga setuju. Persetan dengan orang ini. Dia penjahat, tapi dia menyalahkan keluarga Samuel karena tidak melindunginya. Dan dia ingin mereka tetap mempertahankan kemitraan. Apa dia pikir mereka idiot? Nilai-nilai miringnya adalah alasan istrinya pergi dengan pria lain, tetapi dia menyalahkan orang lain untuk itu. Dasar keledai. Salah satu petugas kesal, jadi dia menyela, "Tutup mulutmu. Kau bisa bicara semua yang kau inginkan setelah kau ikut bersama kami." Para petugas itu membawa para penculik pergi, tetapi Yoga masih berteriak, "Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Kau menyayangi anak itu kan?" Kemudian tetap menutup mata pada dirinya, karena dia akan mendapatkan hal buruk ketika aku bebas. Mengutukmu dan perusahaanmu. Aku harap kau bangkrut. Aku harap keluargamu berantakan seperti yang aku alami. Niko mengabaikannya, hanya ancaman kosong orang yang sekarat. Tiara adalah orang yang harus dia perhatikan. Dia pingsan karena rasa sakit karena luka-lukanya, dan Niko menjemputnya ke rumah sakit. Pandu juga menangis dan dia mengikuti Niko. Danar memeriksa anak itu sekali lagi. Beruntung para penculik itu tidak menyakitinya dan Tiara melindunginya sebelum dia terluka. Gary baik-baik saja meskipun dia kehabisan nafas karena tangisannya. Danar hendak istirahat, tetapi Gary menunjuk Tiara dan terisak. Dia ingin mengikuti mereka dan meminta Danar untuk menggendongnya. Jadi Danar menjemputnya dan mengejar mereka. Mereka langsung pergi ke rumah sakit dan Danar memanggil staf medis dalam perjalanan agar mereka bisa bersiap-siap. Berkat mobil polisi, mereka datang ke rumah sakit segera setelah itu. Dan saat mereka keluar, Tiara dikelilingi oleh staf medis yang membawanya ke ruang operasi. Pandu mondar-mandir di luar ruang operasi dan dia terus melihat cahaya mencolok di atas pintu. Apa dia akan baik-baik saja? Gary mulai menangis lagi setelah dia akhirnya berhenti. "Nona Tiara, Papa, dia akan baik-baik saja kan? Aku takut." Niko tidak bisa menebaknya. Dia memegang anak laki-laki yang menangis di pundaknya. "Tidak apa-apa, Papa akan memastikan dia baik-baik saja." Danar tegang sampai saat itu. Sekarang dia sudah tenang. Dia menatap saudaranya merasa sedikit bingung. Tidak ada yang salah dengan itu. Dia orang yang bertanggung jawab. Dan dia tidak mengatakan itu hanya untuk menenangkan Gary. Tiara terluka karena dia ingin melindungi Gary. Tapi untuk beberapa alasan, dia pikir Niko bertingkah aneh. Dia berbeda dengan yang dahulu. Danar punya banyak pertanyaan, tapi dia tahu dia seharusnya tidak membicarakannya sekarang.
Pada akhirnya dia membuka mulutnya hanya untuk menelan kata-katanya. Setelah mengetahui bahwa Gary aman dan ada di rumah sakit, Tony dan Vania segera datang. Ketika dia melihat cucunya, Vania menangis. "Anakku yang manis, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Ceritakan semuanya." Gary menangis lagi ketika dia melihat kakek neneknya. Dia mundur sedikit dari pelukan Nico dan memeluk neneknya, kemudian menangis. Vania khawatir. "Jangan hanya berdiri di sana. Suruh seseorang memeriksa Gary." Gary menangis. "Aku baik-baik saja, Nenek. Tapi Nona Tiara terluka parah. Dan aku benar-benar takut, Nenek." Hati Vania terasa hancur melihat anak itu begitu sedih dan dia menepuk punggungnya untuk menghiburnya. "Tidak apa-apa, Gary. Nona Tiara akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Gary, dia akan baik-baik saja. Sekarang semuanya baik-baik saja." Dia menatap anak-anaknya. "Di mana pelakunya?" Danar menjawab, "Jangan khawatir. Mereka sudah ditangkap dan ditahan. Aku akan memastikan mereka menanggung akibatnya karena sudah menyakiti Gary." "Kamu yang terbaik." Wajah Vania terperangah. Dia hampir meninggal ketika dia mendengar bahwa Gary diculik. Gary adalah cucunya yang sangat berharga, tetapi para penculik itu membawanya pergi. "Aku tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Mereka harus membayar semuanya." Semua orang mengangguk. 1 jam kemudian lampu di atas pintu ruang operasi dimatikan dan Pandu pergi ke pintu masuk untuk berbicara dengan dokter. "Dokter, apa dia baik-baik saja?" Dia bertanya dengan cemas. Dokter menjawab, "Iya, tapi bahunya terluka parah. Bahunya sedikit retak." Wajah Pandu pucat seketika. "Apa dia masih bisa bermain biola?" "Tidak untuk saat ini," kata dokter. "Dia harus beristirahat dan dia tidak bisa menggunakan bahunya. Jadi jangan memintanya untuk mengangkat sesuatu yang berat." Pandu tampak kesal, jadi dokter berkata, "Beruntung, dia tidak dalam bahaya. Jika arterinya terkena, itu akan menjadi jauh lebih buruk." Lalu dia pergi. Tiara dibawa ke bangsal dan dia tampak sepucat spray. Matanya tertutup rapat tetapi dia mengerutkan kening. Mungkin karena rasa sakit dan itu membuat Pandu merasa sangat sedih melihatnya seperti itu. Tiara bermimpi menjadi seorang musisi dan dia sangat menyukai biola. Akankah orkestra membawanya seperti ini? Pertunjukannya bulan depan dan dia baru saja dipromosikan menjadi asisten pemimpin konser. Tapi sekarang... Nico mendengar yang dikatakan Pandu dan dia menatap Tiara dengan tenang. Gary berbaring di depan tempat tidur Tiara dan menatapnya. Dia menangis tapi tidak membuat keributan. Yang dia lakukan hanyalah menatap wanita yang tidak sadarkan diri itu. Vania merasa sedih melihat Gary yang seperti itu. Dia baru saja lolos dari para penculik, mengalami kejutan dalam hidupnya, menangis sepanjang sore, dan sekarang dia menatap Tiara bahkan tanpa bergerak. Ini tidak boleh terus berlanjut. Dia tidak bisa menerimanya. Vania menarik anak itu. "Bisakah kamu pulang bersamaku, Gary?" "Tidak, aku ingin tinggal di sini bersama Nona Tiara," jawabnya tanpa berpaling. "Aku tidak akan pergi. Bagaimana
jika dia bangun dan melindungiku seperti bagaimana aku melindunginya. Jika aku tidak di sini, dia akan merasa sedih. Vania masih menariknya. Jadilah baik, dia akan baik-baik saja. Dia hanya tidur. Tidak, aku tidak akan pulang. Aku ingin tinggal dengan Nona Tiara. Bagaimana jika aku tidak di sini? Ketika dia ingin melihatku, itu akan membuatnya sedih. Gary berbalik dan menatap Vania dengan tegas. Matanya masih merah dan terisak. Nenek, aku tidak ingin pergi. Tidak ada pilihan lain. Vania memandang Niko. Katakan padanya untuk pulang. Biarkan dia, Bu. Danar akan mengantarmu dan ayah pulang. Aku akan tinggal di sini untuk menjaganya, kata Niko. Danar memperhatikan tatapan yang diberikan saudaranya itu, jadi dia berkata, "Iya, Bu. Akan baik-baik saja jika Niko ada di sini dan para penculik itu telah tertangkap. Jadi jangan khawatir tentang hal itu." Vania tidak bisa berbuat apa-apa jika Gary tidak ingin pergi, jadi dia hanya mengangguk dan mengikuti Danar pulang ke rumah. Akhirnya Tiara membuka matanya di malam hari dan dia melihat dinding putih di sekelilingnya. Dia berkedip beberapa kali dan dia menyadari bahwa dia berada di rumah sakit. Gary menatapnya selama ini, sekarang dia sudah terbangun. Gary merasa senang dan dia memanggil kedua pria itu. Papa, Tuan Pandu, Nona Tiara sudah sadar. Dia memanjat bangku dan menyandarkan kepalanya di tempat tidur. Nona Tiara, apa kamu baik-baik saja? Di mana saja kamu terluka? Katakan padaku, aku bisa meniup luka itu untukmu. Terima kasih, tapi aku baik-baik saja, jawabnya lemah. Anestesi telah menghilang dan dia bisa merasakan lukanya dengan jelas. Luka itu menyakitkan, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya pada Gary yang khawatir padanya. Dia tidak ingin seorang anak mengkhawatirkannya. Apa kamu ingin makan sesuatu, Nona Tiara? Aku akan meminta Papa untuk membelikannya untukmu, kata anak itu. Tiara tersenyum dengan terpaksa. Terima kasih, tapi aku belum lapar. Dia masih tampak lemas setelah dia bangun, jadi Gary khawatir dan dia menangis. Kamu baik-baik saja, Kak? Bagaimana perasaanmu? Pada saat yang sama, orang-orang itu juga bertanya dan mereka saling memandang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kemudian mereka menatap Tiara dengan perasaan khawatir. Aku baik-baik saja, kata Tiara. Dia merasa seperti sudah berbaring untuk waktu yang lama, jadi dia mencoba untuk duduk. Tetapi saat dia bergerak, dia merasakan luka di bahunya robek, jadi dia tersentak. Itu adalah gerakan ringan, tapi dia sudah berkeringat karena gerakan itu. Jangan bergerak, kamu tidak boleh bergerak terlalu banyak. Bergerak dengan cedera semacam itu. Pandu membantunya berbaring dengan cepat. Kemudian dia menyesuaikan posisinya sehingga dia tidak akan menekan lukanya. Mereka berkeringat ketika Tiara selesai dibaringkan. Pandu sangat berhati-hati. Tiara ingin bercanda dan mengatakan bahwa dia membuat gunung dari sarang tikus tanah, tetapi rasa sakit di bahunya terasa nyata, jadi dia bertanya, "Apa yang terjadi padaku?" Dokter mengatakan tulang bahumu retak, jadi kamu harus beristirahat.
dan mencoba untuk tidak menarik lukanya. Dia berhenti sejenak sebelum memberitahunya tentang cederanya, tetapi dia tidak memberitahunya bahwa dokter mengatakan dia tidak bisa bermain biola untuk saat ini. Hati Tiara tenggelam dan dia segera tahu apa yang dimaksud oleh Pandu. Aku tidak bisa berlatih sekarang, jadi itu berarti aku tidak bisa bergabung dengan pertunjukan bulan depan sebagai asisten pemimpin konser. Dia memucat seketika karena itu memang berita buruk. Pandu menghela nafas, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan hal itu dari Tiara. Bahkan dia tidak mengatakannya, pada akhirnya dia akan mencapai kesimpulan itu. Aku tidak bisa berbuat banyak. Dia tidak bisa segera sembuh dan langsung tampil di atas panggung. Pandu berhenti sejenak dan pura-pura terlihat santai. Kamu benar-benar beruntung, Tiara. Itu hanya bahumu. Kamu akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Dokter mengatakan bahwa kamu akan berada dalam bahaya jika pelaku memukul arterimu. Dia mengangguk dan memaksakan senyuman. Iya, aku masih beruntung. Dia mungkin tersenyum, tapi dia merasa sedih. Namun dia tidak bisa membuat mereka khawatir karena mereka sudah khawatir tentang lukanya. Dia menatap Gary. Gary, apa kamu baik-baik saja? Apa mereka menyakitimu sebelum aku datang? Aku baik-baik saja. Mereka menyuruhku untuk diam. Jadi aku diam dan mereka tidak melakukan apapun kepadaku. Gary menggelengkan kepalanya. Setidaknya mereka tidak menyakitinya dan aku berhasil sampai di sana tepat waktu. Dia menghela nafas lega. Senang mendengarnya. Dia khawatir sepanjang hari jika Gary terluka, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri bahkan jika dia terluka. Aku baik-baik saja, Nona Tiara. Cepat sembuh. Aku menunggumu pulang. Gary menatapnya dengan khawatir. Karena Gary terlihat hidup, Tiara merasakan sakitnya sedikit mereda. Mereka berbasa-basi tetapi Tiara merasa lelah tidak lama setelah itu karena lukanya serius. Aku lelah. Aku harus tidur. Kamu sudah keluar seharian. Pandu, kembalilah ke sekolah. Pandu selalu mendengarkannya, tapi kali ini dia menggelengkan kepalanya. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Aku tidak akan pergi apapun yang kamu katakan. Jadi berhentilah meyakinkanku. Istirahatlah jika kamu merasa lelah. Tiara mudah kelelahan untuk saat ini. Jadi dia tidak bisa berdebat dengan Pandu dan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Beberapa saat kemudian dia tertidur. Berkat keluarga Samuel, Tiara tinggal di bangsal tunggal paling mewah. Ada sofa dan tempat tidur lain di samping Tiara. Bangsal itu tampak lebih seperti rumah daripada bangsal, dan itu berkat keluarga Samuel. Pandu tidak mau mengambil tempat tidur yang lain, jadi dia tidur di sofa. Karena Gary terkejut dan menolak untuk meninggalkan Tiara apapun yang terjadi, dia meletakkan kepalanya di tempat tidurnya dan tinggal di sana. Dia ingin memeluk Tiara, tapi karena ayahnya mengatakan itu mungkin akan memperburuk kondisi buruk Tiara, yang bisa dia lakukan hanyalah duduk di bangku dan menatap Tiara. Gary sudah melalui banyak hal di siang hari dan menangis sepanjang sore, jadi dia sudah lelah. Dia hanya seorang anak kecil, jadi dia tidur tidak lama kemudian.
Niko menatap anak yang sedang tidur itu dan dia menghela nafas. Dia mengambil anak itu dan menempatkan dia di tempat tidur yang lain. Anak itu masih terisak-isak. Niko tidak tidur karena insiden penculikan itu. Dia telah meninggalkan beberapa pekerjaan, jadi dia harus memeriksa beberapa dokumen sekarang. Namun dia akan melirik Tiara dan putranya dari waktu ke waktu. Tiba-tiba dia mendengar seseorang terisak-isak pelan. Jadi dia berhenti sejenak dan menatap Tiara dengan rasa ingin tahu. Selimutnya gemetar dan kepalanya bergoyang-goyang. Dia menangis.